Dia pengen jadi artis katanya, artis TikTok katanya gitu-gitu. Jadi dari orang tua dia tuh, belajar, ayo cepet belajar. Dia bilang kalau setiap kali orang tuanya sampai rumah dan meminta dia belajar, maka aku pura-pura belajar. Anak SD yang ada arah ke neurotik. Dia itu satu-satunya anak perempuan dan anak paling kecil gitu. Kakak-kakaknya tuh laki-laki. Dan dia tuh sama orang tuanya terlalu disayang, terlalu diratukan gitu. Dia tuh kalau di rumah itu kayak nggak ada batasan antara laki-laki dan perempuan gitu. Orang tuanya menganggap ya wajar lah itu kan kakaknya gitu, kakaknya sendiri gitu. Tapi akhirnya di sekolah itu dia tuh kayak hampir kayak nggak ada batasan juga gitu loh, ke laki-laki tuh kayak ada genit-genitnya gitu. Sedangkan menurut guru itu nggak pantas gitu loh. Nah dibalikkan lagi ke orang tuanya bilangnya, ya itu soalnya dia biasa sama kakaknya, ya normal wajar aja lah kakaknya gitu kan. Terus karena dia dari menengah ke bawah itu tadi dengan segala tuntutan dia itu selalu dituntut harus belajar Kak. Jadi anaknya ini sebenarnya itu dari hasil asesmen ya, dia tuh sebenarnya dia tuh nggak pengen belajar, dia nggak suka belajar, dia itu pengennya ya main-main aja, dia pengen jadi artis katanya, artis TikTok katanya gitu-gitu. Jadi arahnya tuh udah ke sana gitu. Sedangkan dari orang tua dia tuh belajar, ayo cepet belajar gitu. Jadi dari hasil asesmennya dia itu juga yang bilang kalau setiap kali orang tuanya sampai rumah dan meminta dia belajar, maka aku pura-pura belajar. Jadi dia itu manipulatifnya dia itu terbentuk dari rumah Kak. Dia maunya apa, orang tuanya tidak bisa memahami dan memberikan tuntutan. Akhirnya dia berusaha mengikuti keinginan orang tuanya, tapi itu tuh bukan atas dasar kesadaran dia gitu ya, cuma sekedar takut sama orang tuanya, mengikuti keinginan orang tuanya, tuntutan orang tuanya. Itu juga jadi pelajaran sendiri buat aku Kak. Jadi kita nggak bisa terlalu memaksakan anak kita sesuai keinginan kita, atau terlalu strict, terlalu lurus, terlalu ketat, sedangkan anaknya juga punya keinginan lain. Menurut ceritanya, anak ini kayak disayang banget sama orang tuanya, tapi menurut anaknya, dia itu memandang orang tuanya tuh kayak, ibuku selalu marah-marah, ayahku selalu marah-marah. Kok ada yang nggak sinkron ya Kak? Dia merasa bahwa kayak nggak dapet cinta gitu dari orang tuanya, tapi cerita dari orang lain tentang orang tua ini ke anak tuh kayak selalu dimanjakan dan lain-lain, selalu disayangi gitu, tapi anaknya nggak ngerasa kayak gitu. Jadi itu juga pelajaran bahwa nggak semuanya melulu tentang keinginan orang tua gitu. Nggak ada salahnya untuk mendengarkan keinginan anak itu apa, mengikuti keinginan anak itu apa. Kalau keinginan anak nggak sesuai sama pandangan kita, coba diajak diskusi, baiknya gimana? Oh menurut mama kayak gini kurang pantasnya begini, gimana menurut kamu gitu. Kan nggak ada salahnya ya buat diajak diskusi kayak gitu Kak, daripada kita itu harus selalu menekan, nggak boleh gitu, pokoknya harus sesuai kata-kata mama gini gitu, itu kan terlalu otoriter gitu.